Kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reinders belum menutup pintu masuk naturalisasi pemain keturunan. Wajah-wajah baru diprediksi bakal menyusul. PSSI melalui salah satu anggota exco-nya, Arya Sinulinga, membocorkan bakal ada pemain tambahan lainnya yang sedang diusahakan agar mereka bisa bergabung ke timnas Indonesia. Saat ini, publik masih menanti sosok penyerang ganas yang bisa mempertajam sektor lini depan timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri saat ini sudah memiliki dua pemain keturunan di posisi striker. Kedua pemain tersebut adalah Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Namun performa keduanya dinilai masih kurang garang dan konsisten. Selain itu, masih ada nama Jens Raven yang sudah mencetak 3 gol di Piala AFF U19 dan 3 gol di kualifikasi Piala Asia U20. Namun, Raven belum akan dicoba untuk timnas senior saat ini di ajang kualifikasi Piala Dunia sebab kemampuannya dianggap masih harus ditingkatkan lagi. Oleh karenanya, PSSI sepertinya harus mencari striker naturalisasi terbaru yang bisa diandalkan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Lantas, siapa saja opsi striker untuk timnas Indonesia? Berikut adalah 5 striker keturunan yang bisa menjadi opsi untuk lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni memang menjadi opsi pertama timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, terlebih dengan kualitas dan performanya yang apik sebagai penyerang dari klub FC Utrecht. Ole Romeni diyakini merupakan striker yang haus gol. Musim ini, ia menjadi penyerang utama FC Utrecht dan telah mencetak 2 gol di ajang Eredivisie. Bersama dengan timnas Indonesia, sejauh ini pihak PSSI dan Ole Romeni sudah menjalin komunikasi, namun proses naturalisasinya belum dimulai karena sang pemain diyakini masih memikirkan keputusannya. Apalagi ia masih memiliki harapan untuk dipanggil ke skuad timnas Belanda. Ole Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang nenek, dari ibunya yang diketahui berasal dari Medan, Sumatera Utara. Mauro Zylstra dari sektor penyerang timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menaturalisasi Mauro Zylstra. Kesempatan besar itu didapat setelah sang pemain membuka diri untuk berseragam merah putih. Bahkan, Mauro Zylstra kabarnya juga sudah mengirimkan dokumennya ke PSSI agar diperiksa dan tinggal menunggu kepastian dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Arya Sinulinga membenarkan jika Mauro Zylstra sudah mengirimkan berkas dan datanya telah masuk. Namun PSSI masih harus melihatnya secara detail. Kemungkinan besar Mauro Zylstra bisa menjadi nama selanjutnya yang diproses PSSI untuk dinaturalisasi. Namun hal itu tergantung PSSI. Zylstra sendiri bermain untuk klub FC Volendam U21 dan sudah mencetak 2 gol dan 1 assist di 2 laga musim ini. Mauro Zylstra merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Miliano Jonathans. Masih dari Belanda, ada nama Miliano Jonathans yang juga secara terang-terangan membuka diri untuk membela timnas Indonesia. Ia bahkan bangga menyebut dirinya sebagai orang asli Depok, Jawa Barat, dan siap bermain bagi negara leluhurnya untuk mengisi pos di lini serang. Saat ini, Miliano Jonathans bermain untuk Vitesse Arnhem di divisi kedua Belanda. Pemain berusia 20 tahun itu berperan sebagai gelandang serang dan kerap pula diplot sebagai penyerang sayap kanan. Menurut Transfermarkt, nilai pasar dirinya senilai 6,08 miliar rupiah. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha, Miliano Jonathans memberikan sinyal positif kalau dirinya terbuka untuk masuk skuad Garuda. Hal itu dikarenakan ia dan keluarganya sangat kental dengan Indonesia. Di kompetisi Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda musim ini, Miliano telah mencetak 4 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan yang telah ia jalani. Milan Manhoef. Kualitas Milan Manhoef sudah cukup diakui di Belanda. 3 tahun karirnya di Vitesse pun cukup baik. Pada musim dingin 2024, Manhoef berani mengambil keputusan besar untuk pindah ke Stoke City sejak awal Februari lalu. Dan kini, winger berusia 22 tahun itu berhasil menjadi pilihan utama. Tercatat, Manhoef sudah tampil dalam 8 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 3 gol serta 1 assist. Milan Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002. Artinya,
Usianya yang kini masih 22 tahun yang membuatnya menjadi seorang striker yang potensial. Adapun garis keturunan Indonesia dari sang ibu sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Melihat potensinya sedang bagus di lini serang, ia bisa dengan pas untuk kebutuhan Sintayong yang saat ini ingin menambah ketajaman timnas Indonesia. Namun, ada rintangan untuk mendapatkan jasa Manhoef. Sebab saat ini Manhoef masih dipanggil ke skuad timnas Belanda U21, sehingga mungkin perlu waktu baginya untuk bisa mengambil keputusan bila didekati oleh PSSI. Adrian Wibowo. Adrian menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Amerika Serikat. Darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari sang ayah yang disebutkan sebagai keturunan Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt, Adrian lahir di Amerika Serikat pada 17 Januari 2006. Artinya, usianya kini baru menginjak 18 tahun. Posisi bermain Adrian di lapangan hijau adalah sayap kanan. Namun, beberapa kali ia juga bisa ditempatkan sebagai penyerang. Adrian Wibowo pernah mengungkapkan kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkap dalam sebuah obrolan di kanal YouTube Yusa Nugraha. Pada salah satu pembahasannya, Adrian menegaskan cukup terbuka untuk peluang dinaturalisasi. Ia memastikan akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh jika tawaran dari PSSI tersebut tiba. Pada musim 2023-2024 lalu, ia tampil sebanyak 30 kali, di mana ia turun sebagai starter sebanyak 22 kali dan mencetak 10 gol serta 9 assist di MLS Next Pro. Sementara untuk musim ini, Adrian juga banyak berkontribusi untuk tim LAFC 2 dengan sumbangan 8 gol dan 6 assist. Terbaru, ia naik menuju tim utama Los Angeles FC dengan status home ground. Adrian dikontrak sampai 2024 ini dan memiliki opsi perpanjangan sampai 2027. Melihat potensinya yang masih terbuka lebar untuk berkembang, serta namanya yang sangat khas dengan Indonesia, Adrian bisa menjadi solusi paling memungkinkan untuk mengisi kekosongan predator lini depan timnas Indonesia. Itulah dia tadi 5 striker keturunan yang bisa menjadi opsi untuk lini depan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, Wung? Siapa menurut kalian striker yang paling cocok untuk timnas Indonesia saat ini? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.